Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di program Ngulik, Kumpul Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik, Diskominfo, Pemerintah Kota Bandung. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Daniel Damanik yang akan menemani Bapak Ibu yang hadir pada eh, ruang Zoom ini untuk membahas tentang peningkatan kapasitas CSIRT melalui security awareness dalam rangka meningkatkan keamanan cyber. Nanti di dalam diskusi ini kita akan juga ditemani oleh Bapak Ibnu Tri Rosadi sebagai sandiman muda dan pada Direktorat Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi, Mas Daniel. Baik ya, supaya sebelum kita nanti memulai diskusinya, supaya para peserta yang hadir di sini sudah mengenal dulu ya. Ini adalah Pak Ibnu Tri Rosadi yang akan menemani kita, yang akan berbagi nanti terkait dengan CSIRT ini. Baik, yang terhormat juga yang mungkin sudah hadir di ruang Zoom ini, yaitu Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepada Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kepada Bapak Asisten Administrasi Umum, kepada Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian atau RSUD, dan pengelola TIK Agen Bandung Kota CSIRT pada perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Bandung, dan seluruh peserta yang hadir di program ngulik ini. Baik, Bapak Ibu, pada program ngulik 2 pekan terakhir, kita sudah membahas tentang bagaimana pelindungan data dan juga bagaimana kita juga sudah membahas tentang bagaimana pengaduan-pengaduan yang dilakukan. Nah, pada program ngulik kali ini masih ada kaitannya juga ya, bagaimana dengan peningkatan kapasitas CSIRT ini melalui security awareness dalam rangka meningkatkan keamanan cyber. Nah, seperti apa topik kita ini akan lebih dalam lagi dibahas langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ibnu Tri Rosadi. Silakan Pak, langsung saja kita eh, berdiskusi dan silakan untuk pemaparannya Pak, untuk topik hari ini. Silakan Pak Ibnu. Siap. Baik, terima kasih Mas Daniel. Ya, Sebelumnya, selamat pagi Bapak dan Ibu. selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Bapak Ibu, saya Ibnu dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan diri ya untuk hadir di acara yang digelar oleh Diskominfo Kota Bandung. Kami dari BSN sangat mengapresiasi kegiatan hari ini ya, karena memang makin meningkatnya digitalisasi di dunia, khususnya di Indonesia, tentu kita sebagai people, sebagai orangnya yang melaksanakan, itu juga harus mendapatkan pencerahan ya, khususnya mungkin kaitannya dengan kewaspadaan kita terhadap ancaman-ancaman yang mungkin bisa kita temukan nanti ketika kita mungkin berada di ruang digital. Nah, ya, mungkin kita coba, saya coba share dulu ya Ya, paparannya. Oke, baik. Tadi kalau saya lihat pesertanya dari perwakilan OPD ya, yang ada di Kota Bandung ya, dari kecamatan, kemudian juga dari beberapa dinas yang ada di Kota Bandung. Oke, Bapak dan Ibu, jadi sebelumnya mungkin ya, tadi ya, perkenalan dulu, saya Ibnu juga, tadi sudah dikenalkan di awal ya, dari Badan Siber Negara. Saya jabatan saya adalah Sandiman Ahli Muda. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Sandi Negara Angkatan ke-10 di tahun 2015. Kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Pajajaran hmm, dengan jurusan statistika terapan ya. Memang mungkin agak bertolak belakang dengan dunia cyber, tapi mungkin masih ada kaitannya dengan masalah pengolahan data yang ada di BSSN. Oke, kita awali dulu mungkin dengan statistika ya. Karena tadi ya saya sudah menjelaskan saya lulusan dari statistika, jadi saya coba tampilkan juga ya kaitannya dengan statistika jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia. Ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Ini sumbernya dari We Are Social. Ini kelihatan jelas ya bahwa ternyata peningkatan jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia ini meningkat cukup tajam ya.
signifikan ya. Jadi kalau dari tahun 2015 di mana saya baru lulus ya, baru lulus dari D4 Sekolah Tinggi Seni Negara, ini ada sekitar 57 juta pengguna internet. Kemudian kalau kita coba masuk ke 10 tahun kemudian, yaitu tahun ini tepatnya, di tahun 2025, ini meningkat cukup signifikan ya, menjadi 212 juta pengguna internet yang ada di Indonesia. Atau kalau kita mungkin bisa lihat lajunya mungkin ada di 4 kali lipatnya ya, dari 50-an sampai ke 200 jutaan gitu ya. Nah, kenapa ini bisa meningkat gitu ya? Karena salah satu yang mungkin jadi faktor peningkatan jumlah internet yang ada di Indonesia ini adanya peningkatan jumlah penduduk. Ya. Jadi kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia ini cukup besar gitu ya. Tahun ini ada mungkin sekitar 280-an juta ya, hampir 300 juta. Kalau di 2015 mungkin sekitar 250 jutaan ya, meningkat 50 juta penduduk, tapi ternyata peningkatan jumlah pengguna internetnya jauh lebih besar gitu ya. Penduduknya meningkat 50 juta, tapi pengguna internetnya meningkat 150 jutaan gitu ya. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat bahwa total penduduk di bulan Februari ada 285 juta. Ini meningkat 2,3 juta dari tahun sebelumnya atau peningkatan sekitar 0,8 persenan gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah di sini nih, pengguna SIM card yang aktif yang ada di Indonesia. Ternyata SIM card-nya lebih banyak dari jumlah penduduk itu sendiri gitu ya. Jumlah penduduknya 285 juta. Tapi pengguna SIM card-nya ada di 356 juta. Artinya berarti kan ada satu orang, kalau kita bicara rata-rata ya, mungkin ada satu orang yang menggunakan SIM card lebih dari satu gitu. Bisa dua ataupun atau mungkin tiga gitu ya. Ya kita bisa lihat aja mungkin orang-orang sekitar kita gitu ya. Dia punya dua handphone atau mungkin punya satu handphone tapi punya slot SIM card yang lebih dari satu. Nah ini salah satu kenapa jumlah SIM card yang aktif di Indonesia ini jauh lebih lebih besar dibandingkan jumlah penduduk itu sendiri gitu ya. Dan peningkatan jumlah SIM card-nya pun juga lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk gitu. Ada di 5,7 juta SIM card yang aktif peningkatannya di tahun ini, sementara jumlah penduduknya hanya meningkat di 2,3 juta dari tahun lalu. Kemudian kalau kita pisahkan gitu ya, di sebelah kanannya, ini ada jumlah pengguna internet yang aktif ya, secara individu ya. Artinya kalau tadi SIM card, kalau ini orangnya gitu ya, orangnya pengguna internetnya. Ini ada di 212 juta ya, dibandingkan dari jumlah penduduk 285 juta atau ada sekitar di 74 persenan penduduk di Indonesia yang aktif menggunakan internet. Dan peningkatannya luar biasa, 17 juta dibandingkan dari tahun lalu. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan lagi dengan peningkatan jumlah penduduk ada di 2,3 juta gitu, jauh sekali ya. Berarti sekitar 6 kali lipatnya peningkatan dibandingkan peningkatan jumlah penduduk itu sendiri gitu. Kenapa bisa gitu? Ya karena memang kita juga harus paham bahwa adanya uh, kebutuhan internet yang di masa sekarang dibandingkan mungkin zaman-zaman kita dulu ya, khususnya mungkin untuk yang anak-anak ya. Zaman dulu mungkin ketika kita sekolah itu SMP, SMA mungkin belum tentu bisa menggunakan gadget ya. Jangankan internet gitu ya. Mungkin punya gadget aja juga belum tentu gitu ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang gitu ya, anak-anak SMP sudah hampir seluruhnya sudah pegang gadget gitu. Jangankan SMP, mungkin SD pun juga sudah mulai menggunakan gadget ya. Karena memang kita nggak bisa menyalahkan perkembangan zaman itu ya. Karena balik lagi, adanya kebutuhan. Mereka butuh itu untuk metode belajar yang ada di sekolah, untuk mencari materi dan lain sebagainya. Itu memang saat ini memang dibutuhkan seperti itu. Beda dengan zaman dulu, mungkin kita ya belum terlalu adanya kebutuhan hal itu gitu ya. Mungkin jadi terjadinya pergeseran. Kalau zaman dulu mungkin gadget internet itu masuk di kebutuhan tersier, kalau sekarang mungkin bisa di sekunder bahkan mungkin primer gitu ya. Memang itu sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Makanya kita sebagai mungkin yang orang tua gitu ya, jadi salah satu mungkin yang bisa memberikan rules aturan bagaimana anak kita dalam menggunakan internet itu seperti apa. Jadi jangan dibiarkan secara bebas. Kita mungkin bisa boleh memberikan gadget, boleh membiarkan anak kita menggunakan internet, tapi kita juga memberikan batasan yang semestinya buat dilakukan oleh si anak kita itu. Oke, nah hal itu jadi perkembangan internet itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Positifnya apa? Tentu positifnya adalah
peluang-peluang adanya muncul ekonomi-ekonomi yang baru gitu ya. Kalau zaman sekarang kita bisa lihat banyaknya marketplace, kita bisa jual beli online di sana, bisa jual barang-barang jualan kita di via online gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita mungkin sebagai pelaku-pelaku bisnis untuk eh, berdagang di sana gitu ya. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan akses informasi yang lebih mudah ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kalau saya ya, jujur mungkin saya udah hampir nggak melihat berita di TV ya. Jadi saya lebih cenderung kalau mencari berita ya via internet atau via media sosial gitu ya. Karena media sosial itu jauh lebih, saya merasa jauh lebih cepat gitu ya. Aliran datanya, aliran informasinya dibandingkan dari TV. Bahkan kalau kita bisa lihat di TV juga kan, beberapa TV juga kadang bisa mencuplik-cuplik juga gitu ya, cuplik-cuplik informasi-informasi yang ada di media sosial gitu ya. Nah, makanya saya saat ini yang cenderungnya mungkin lebih memilih melihat pemberitaan itu lewat online saja sebenarnya. Karena memang saya ngerasa ya itu udah cukup buat saya sudah karena sudah cepat gitu ya di sana sudah terlihat lebih cepat dibandingkan mungkin kalau saya lihat di televisi. Kemudian munculnya inovasi baru, entrepreneurship, wirausaha-wirausaha baru dengan adanya perkembangan internet ini, kemudian juga kita bisa mengembangkan social connectivity, bisa berkomunikasi dengan satu sama lain, mungkin dengan teman kita yang mungkin jarang kita ketemu, jadi kita bisa koneksi via media sosial, via internet. Nah, tapi di samping adanya uh, positif dari perkembangan internet ini, tapi juga ada dampak negatifnya. Salah satunya itu cyber security yang mungkin bisa menjadi yang bisa terancam dari perkembangan internet ini gitu ya. Karena memang karena mudahnya kita memberikan informasi, bisa forward-forward, bisa kirim file dan lain sebagainya dengan mudah. Nah, itu harus menjadi kehati-hatian kita sebagai pengguna internet ya. Jangan sampai kita lengah, kita mungkin mengikuti apa namanya ada pelaku kejahatan siber, kita ikut percaya dengan apa yang dia sampaikan, akhirnya kita terjerumus di sana, akhirnya mungkin uh, uang kita yang ada di akun bank bisa ketarik gitu ya, dan sebagainya. Ini itu kehati-hatian dari kita gitu ya. Kemudian yang kedua adanya ketimpangan akses internet ya. Walaupun perkembangan internet tadi di Indonesia perkembangan cukup masif, signifikan, tapi ini juga masih ada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain gitu ya, khususnya mungkin daerah barat dan juga daerah timur ya, khususnya dalam hal infrastruktur informasi. Kemudian yang ketiga adanya misinformation ya. Ini bisa kita lihat sekarang banyak sekali muncul berita-berita hoax ya, apalagi sekarang sudah ada yang namanya artificial intelligence AI gitu ya, yang bisa bikin foto, video dengan mudah gitu ya. Khawatirnya mungkin kalau kita mungkin yang ada di agak-agak apa ya namanya aware terhadap teknologi mungkin masih agak aman gitu ya. Cuma mungkin keluarga kita yang mungkin sudah sepuh dan lain sebagainya, ketika dapat video foto yang digenerate pakai AI gitu ya, saja mereka langsung percaya gitu. Nah, ini perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Kemudian sosial isu juga ya, ini jangan sampai internetnya berkembang tapi kita lebih cenderung fokusnya main gadget terus gitu ya, tapi tidak memperdulikan lingkungan sekitar gitu. Ini jadi salah satu isu negatifnya juga. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan online harassment ya, cyberbullying dan sebagainya yang juga saat ini mungkin cukup masif juga. Kalau kita buka-buka Instagram mungkin atau buka-buka media sosial kita gitu ya, kadang ada seorang yang posting, kemudian mungkin ada akun lain yang tidak suka dengan postingannya, melakukan hate speech di kolom komentarnya gitu ya. Jadi kayak sekarang jadi semakin mudah gitu menghina orang lain gitu ya. Apalagi kalau media sosial, akun-akun kita dibuat seanonimus mungkin gitu ya. Kita nggak munculin foto, kita nggak munculin nama kita dan sebagainya. Jadi seakan-akan itu jadi akun yang bisa kita pakai buat menghead orang-orang atau menghead postingan-postingan orang lain gitu. Tanpa kita takut, wah nanti saya bakal tangkap nih sama polisi dan sebagainya gitu ya. Karena saya bisa bikin akun anonimus. Nah ini jadi salah satu concern yang perlu kita pahami bersama. Oke, ini anomali trafik dari eh, laporan BSSN di tahun 2024. Ini ada sebanyak 330 jutaan ya. Adanya anomali trafik yang diduga sebagai traffic insiden siber. Kemudian paling banyak itu kalau kita lihat di top 10 ada Mirai Botnet.
dan ada RAT, dan juga ini ada phishing site nih. Jadi website-website phishing yang mungkin jadi salah satu momok buat orang-orang yang mungkin aware-nya kurang gitu ya. Jadi sifat yang langsung percaya terhadap sesuatu gitu. Nah, ini menjadi bahaya. Nah, dari sana di tahun 2024 kami juga sudah mengirimkan notifikasi kepada sektor dari stakeholder kami gitu ya. Jadi ada 1.367 notifikasi. Notifikasi itu adalah pemberitahuan dugaan adanya insiden siber di sektor tersebut gitu. Nah, dari 1.300 tersebut ada sekitar 914 yang kami kirimkan ke sektor administrasi pemerintah gitu. Jadi ini lumayan jomplang ya, ada 914 notifikasi kami kirimkan ke sektor administrasi pemerintah. Kenapa demikian? Kenapa administrasi pemerintah menjadi salah satu sektor yang jadi paling banyak ya, target paling banyak diserang oleh penjahat siber gitu. Kenapa demikian? Karena salah satunya adalah biasanya di pemerintah daerah khususnya ini punya banyak aset elektronik yang lumayan banyak gitu ya. Aplikasinya biasanya dibikin aplikasi baru gitu. Akhirnya aplikasinya jadi banyak sekali numpuk di sana, tapi tidak semuanya dipakai gitu. Nah, karena tidak semuanya dipakai, tentu yang tidak dipakai tidak dilakukan maintain. Karena tidak dilakukan maintenance berarti kan tidak dilakukan patching, tidak dilakukan update dan lain sebagainya. Akibatnya muncul kerentanan yang ada di aplikasi-aplikasi yang tidak di-maintain itu. Akhirnya itu menjadi salah satu sasaran empuk dari target penjahat siber. Ini jadi salah satu perhatian untuk pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi aset. Jadi biar kelihatan asetnya itu mana yang aktif, mana yang tidak, mana yang perlu diupdate, mana yang sudah diupdate gitu ya. Jadi bisa kelihatan gitu. Nah, sementara kebanyakan pemerintah daerah tidak melakukan itu. Itu yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Oke, mungkin kita coba mengenali dulu ya dengan prinsip keamanan informasi. Kalau di Diskominfo mungkin sudah sering disampaikan ini sudah tahu ya. Prinsip keamanan informasi itu tiga ya pada dasarnya. CIA, kita biasa nyebutnya CIA biar lebih mempermudah gitu ya. Isinya apa sih? Isinya itu adalah confidentiality atau aspek kerahasiaan. Atau gampangnya gini, ketika saya mengirimkan pesan gitu ya dari saya ke Mas Daniel misalkan, yang bisa melihat pesan itu ya hanya saya dan Mas Daniel gitu. Tidak ada orang lain yang bisa melihat pesan itu. Toh misalkan ada orang lain pun yang bisa menyadap misalkan di tengah-tengah pesannya diambil, dia tidak bisa membaca informasi yang ada di sana. Dia bisa ngambil datanya mungkin, tapi tidak bisa membaca informasi yang ada di sana. Salah satu teknik yang dilakukan adalah teknik enkripsi atau disandi gitu ya. Kemudian ada namanya prinsip integrity atau keutuhan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik di OPD-nya, tanda tangan elektronik itu salah satu metode yang digunakan untuk menjamin adanya prinsip integrity atau keutuhan. Jadi ketika sudah ditandatangani elektronik, kemudian dokumennya dilakukan modifikasi, nah itu akan muncul tuh pemberitahuan bahwa dokumen sudah dilakukan modifikasi. Jadi tanda tangannya tidak valid. Nah, jadi bisa ketahuan tuh apakah dokumen yang sudah ditangan itu benar-benar utuh sampai ke penerimanya, tidak ditambah dan tidak dikurang. Jadi ketahuan di sana. Ini salah satu tadi metodenya menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian prinsip availability atau prinsip ketersediaan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sistem elektronik ini harus bisa menjamin ketersediaan. Artinya aplikasi yang dibuat itu selalu bisa diakses oleh pengguna, oleh user gitu ya. Dan biasanya teknik serangan yang untuk menyerang prinsip availability adalah distributed denial of service. Jadi si penyerang biasanya mengirimkan request sebanyak-banyaknya gitu ya, melampaui kemampuan atau resources dari si servernya. Akhirnya servernya nggak bisa menerima request lagi dari user atau pengguna aslinya gitu ya. Akhirnya sistemnya mau tidak mau harus di downkan dulu gitu ya. Nah ini biasanya penyerang menggunakan teknik itu untuk menyerang prinsip availability dari sistem elektronik. Nah, kalau kita bicara pilar cyber security ya Bapak Ibu ya, jadi pilar cyber security itu dibagi menjadi tiga ya, ada teknologi, ada proses, dan juga ada people ya. Teknologi ini adalah sistem yang Bapak Ibu gunakan baik itu aplikasi, firewall, kemudian router dan lain sebagainya, perangkat yang Bapak gunakan gitu ya untuk digunakan dalam sistem elektronik Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk proses itu adalah mekanisme, proses bisnis yang sudah ditetapkan, bisa berupa SOP dan lain sebagainya, untuk menjamin teknologi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi kedua itu tidak bisa berjalan tanpa adanya people. People itu yang akan
membuat, mengembangkan teknologi, dan juga akan menjalankan proses bisnisnya. Jadi kalau ketiga ini ditanya mana yang paling penting, ketiganya penting. Tapi kalau di mana yang menurut kita, kalau misalkan cuma dipilih satu gitu ya, mana yang paling penting, saya akan memilih people. Kenapa saya akan memilih people ya? Karena people tadi, people adalah orang yang menjalankan, yang mengkonfigurasikan teknologi dan juga menjalankan proses bisnisnya. Apalagi kalau kita lihat menurut IBM, ternyata 95% serangan siber yang terjadi ini disebabkan oleh people. Jadi adanya human error, miskonfigurasi, dan sebagainya yang dilakukan oleh people ini menyebabkan adanya insiden siber. Makanya tadi saya sampaikan bahwa people, kalau dipilih salah satu di antara tiga itu, saya akan memilih people yang paling penting dalam pilar cyber security. Maka dari itu, kegiatan ini kita akan fokus kepada people-nya gitu ya. Gimana kita bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap pengguna-pengguna internet, ya khususnya untuk Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Oke, ini brainstorming dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti Bapak Ibu pernah yang namanya belanja online ya itu ya. Sering Ya. mungkin ya, baik itu Tokopedia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pasti Bapak Ibu senang nih kalau ada hal-hal kayak gini nih, gratis ongkir gitu kan ya. Kemudian biasanya kalau gratis ongkir kan perlu input kode gitu ya, kode promo gratis ongkir gitu ya. Nah, cuma pasti kan ada beberapa case gitu ya, kejadian ketika Bapak Ibu mungkin menginput kode promo gratis ongkir itu tidak selalu dapat promo yang Bapak Ibu inginkan. Kenapa? Karena ternyata biasanya ada yang namanya syarat dan ketentuan. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi biasanya ada syarat dan ketentuan. Syarat itu bisa berupa misalkan jumlah belanjaan gitu, harus minimum 100.000 misalkan. Atau mungkin hanya untuk kategori-kategori tertentu saja. Jadi promo gratis ongkirnya hanya untuk kategori pakaian saja gitu ya. Sementara ternyata Bapak Ibu mau beli elektronik gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena Bapak Ibu tidak membaca namanya syarat dan ketentuan yang ada gitu. Akhirnya tadinya pengen dapat promo, ternyata setelah input malah jadi kecewa gitu ya, nggak dapat promonya. Nah, itu ternyata juga berlaku di kaitannya dengan penggunaan aplikasi, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kan ketika menginstal aplikasi, sekarang itu kan ada syarat dan ketentuan ya, Bapak Ibu ya. Dan juga biasanya ada namanya izin dari aplikasi, dia minta izin untuk bisa mengakses apa gitu. Nah, contohnya ini nih, ini ada aplikasi kalkulator. Ketika dilihat, dia minta izin lokasi. Kira-kira make sense nggak Bapak Ibu? Ada kalkulator, aplikasi, tapi minta izinnya lokasi gitu ya. Ya buat apa lokasi ada di aplikasi kalkulator? Tentu kan itu tidak make sense ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu sama-sama perhatikan ketika ingin menggunakan aplikasi. Perhatikan betul apakah aplikasi yang Bapak Ibu ingin gunakan itu izin yang diminta sesuai dengan penggunaan aplikasinya. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan Google Map, ketika dia minta izin lokasi, ya itu make sense, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ini kalkulator, dia minta izin lokasi tentu tidak make sense gitu ya. Terus dia juga minta izin phone gitu. Ya kan nggak make sense juga, kalkulator kan buat apa? Dia minta izin kontak gitu ya, kontak 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 nomor telepon yang ada di handphone kita gitu. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ketika Bapak Ibu nanti menginstal atau menggunakan aplikasi, dilihat dia minta izin apa, baca pahami betul-betul syarat dan ketentuannya. Baik aplikasi itu Bapak Ibu download via resmi, misalkan Play Store atau Google Store gitu ya, maupun via mungkin tidak resmi gitu ya. Karena via resmi saja itu bisa ini ya, takutnya ada khawatir kecolongan gitu ya Play Store-nya. Apalagi kalau Bapak Ibu download dari yang via tidak resmi gitu. Misalkan dari Bapak Ibu Google, terus googling download aplikasi bla 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 gitu. Terus ditampilkan website buat download aplikasi. Nah, itu tentu lebih bahaya lagi gitu ya. Jadi benar-benar perhatikan baik betul syarat dan ketentuan yang diminta oleh aplikasi itu. Oke, kita sekarang mulai ya kaitannya dengan phishing ya. Bapak Ibu mungkin sering dengar namanya phishing, 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 phishing gitu ya. Phishing itu apa sih? Jadi phishing itu sebenarnya manipulasi yang dilakukan oleh penjahat siber ya, yang berpura-pura dia sebagai resmi dari pihak tertentu. Jadi misalkan dia berpura-pura menjadi karyawan bank dan lain sebagainya, kemudian dia mengirimkan, biasanya ujung-ujungnya dia bisa mengirimkan link gitu ya,
link dikirimkan ke kita, kita diminta untuk klik gitu ya. Mungkin ya dengan drama-dramanya dia gitu ya. Kita mungkin diminta itu buat ganti password lah, mungkin kita diminta mengakses link itu mungkin untuk ada hal yang trouble lah di akun bank kita gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu harus hati-hati ya. Nah, seperti ini nih. Jadi, kadang kan kita suka dapat link-link seperti ini ya, baik dari media sosial, dari WhatsApp, termasuk juga dari email nih, Bapak Ibu. Ini harap hati-hati. Jadi, perhatikan pertama konteksnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, dilihat ini pengirimnya siapa. Apakah pihak yang kita kenal atau tidak. Terus kemudian yang kedua kita lihat konteksnya ya. Konteksnya seperti apa. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan link untuk pergantian password gitu. Tapi Bapak Ibu tidak pernah mengajukan penggantian password. Tapi tiba-tiba muncul gitu, ada pihak tertentu mengirimkan link, kita diminta untuk ganti password. Nah, ini harus waspada, hati-hati. Karena konteksnya adalah kita nggak pernah minta gitu, pergantian password. Tapi disuruh menggantikan password. Nah, kemudian KBRI ini. Jadi KBRI dia belum lama saya juga sempat terima juga ya. Jadi ada pergantian tarif gitu ya. Tarif apa administrasi kartu ya, kartu rekening kita ya, kartu bank kita ya, kartu debit gitu maksudnya. Kartu debit ada kan biasanya setiap bulan ada biaya administrasi tuh. Nah ini ada diinfokan ada peningkatan biaya administrasi gitu, misalkan dari 5.000 menjadi 100.000 gitu. Nah dia memberikan nada-nada ada sedikit apa ancaman bukan ancaman sih. Jadi kalau kita setuju tarif itu naik ya jadi 100.000, maka kita nggak usah membalas atau tidak usah mengklik link ini. Tapi kalau kita tidak setuju kenaikan tarif dari 5.000 ke 100.000, kita diminta buat klik link ini gitu ya, buat memberikan report. Nah, ini hati-hati nih sama ada informasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mengancam dengan kenaikan tarif. Jadi biasanya kalau phishing-phishing itu kita biasanya dimainkan emosi kita ya, emosi takut gitu ya, atau emosi-emosi gembira misalkan dapat hadiah, dapat apa. Nah, biasanya para penjahat penjahat siber ini memainkan emosi kita untuk bisa melancarkan aksinya. Termasuk ini, Bapak Ibu kalau ketemu masuk ke dalam website-website tertentu gitu ya, biasanya sih website-website yang mungkin kurang dikenal gitu ya. Biasanya ketika ada mau lanjut ke berita apa gitu, kita disuruh klik ya, klik di sini, klik share gitu ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu nih kita diarahkan kemana. Bisa aja klik tapi ternyata diarahkan ke halaman yang judi online dan sebagainya gitu. Atau halaman-halaman yang mungkin berisi malisius atau file-file berbahaya di sana gitu. Takutnya nanti malah komputer kita yang terkena serangan malware. Nah, terus gimana dong solusinya kalau seperti ini? Nah, ini dia. Bapak Ibu kalau pakai Chrome bisa coba mengarahkan kursor dengan cara hover gitu ya. Hover itu maksudnya si kursor diarahkan ke link yang Bapak Ibu tuju, tapi tanpa diklik. Biasanya di bagian kiri bawah ini ada link yang aslinya gitu ya, yang saya lingkari merah. Jadi Bapak Ibu arahkan ke link yang Bapak Ibu ingin tuju tanpa diklik. Nah, biasanya muncul link yang akan diarahkan gitu ya, link aslinya di bagian kiri bawah. Atau misalkan kalau Bapak Ibu mungkin tidak pakai Chrome, mungkin pakai Safari dan sebagainya, biasanya yang tidak ada fitur ini, Bapak Ibu bisa klik link, klik kanan ya, kemudian copy link, linknya di copy. Kemudian Bapak Ibu bisa paste di address barnya di browser atau di paste dimanapun gitu ya, di WhatsApp atau di Word. Nah, baru di paste di situ kelihatan tuh, itu link aslinya dia akan mengarahkan kemana. Nah, ini langkah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencegah mencegah Bapak Ibu masuk ke jebakannya si penjahat siber itu, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian juga Bapak Ibu harus memperhatikan URL ya, URL yang ada di address bar gitu ya. Nah, di bagian kiri yang Facebook ini Bapak Ibu bisa lihat tidak? Ini mirip ya atas bawah Facebooknya ya. Tapi yang atas itu dia menggunakan eh, URL aslinya ya, Facebook gitu ya tulisannya. Tapi di bawah si penipu itu, si penjahat siber itu mengganti satu huruf O-nya menggunakan angka 0 gitu ya. Kalau Bapak Ibu buru-buru nggak ngeh gitu ya, mungkin kewaspadaannya kurang, mungkin bisa aja nggak ngeh dengan melihat ini gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu harus bisa waspada terhadap sesuatu. Hindari sifat keterburu-buruan gitu ya. Jadi dilihat sekitar seperti apa, termasuk juga
Bapak Ibu bisa lihat di sini yang di bagian atas dia HTTPS ya, S itu artinya secure, tapi yang di bawah ini tidak ada S-nya. HTTP ini juga bisa menjadi salah satu indikator yang Bapak Ibu bisa lihat nanti apakah link ini link yang berbahaya atau tidak gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Sama jangan langsung klik link yang mencurigakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dapat link jangan buru-buru gitu ya, hindari keterburu-buruan. Coba pikirkan lagi baik-baik ini kira-kira sumber terpercaya atau tidak gitu ya. Apakah linknya ini link yang valid atau tidak gitu ya. Jadi jangan langsung diklik, jangan langsung buru-buru gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi Bapak Ibu bisa copy link tersebut dan juga bisa nanti di paste ya di address barnya biar tahu URL aslinya seperti apa. Atau tadi kalau Bapak Ibu pakai Chrome, Bapak Ibu bisa arahkan kursor ke link yang dimaksud, tapi tanpa mengklik link tersebut. Jadi nanti di kiri bawah akan muncul keterangan bahwa link itu akan diarahkan ke halaman website apa. Ini akan kelihatan. Kemudian kalau sudah terlanjur masuk gitu ya, Bapak Ibu terlanjur klik gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di URL-nya, di atasnya, itu sudah benar atau belum? Seperti tadi di Facebook ya, benar nggak tulisannya Facebook? Benar nggak di HTTPS? Atau jangan-jangan tadi tulisannya Facebook gitu ya. Karena biasanya gini, Bapak Ibu kalau misalkan sudah klik ke link yang seperti itu, link yang palsunya, Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Biasanya tidak akan ada terjadi apa-apa kalau Bapak Ibu tidak melakukan aksi. Aksi yang dimaksud itu ketika muncul halamannya, Bapak Ibu kan biasanya ada halaman loginnya gitu. Nah, Bapak Ibu tidak melakukan login di halaman itu, pada dasarnya itu masih aman gitu ya. Jadi baru ngeklik linknya aja muncul halamannya, tapi Bapak Ibu nggak lanjut gitu ya, nggak lanjut mengisi halaman loginnya, itu kecenderungannya masih aman gitu ya. Jadi nggak usah panik kalau sudah terlanjur diklik. Oke, kedua, hati-hati dengan malicious file ya. Ini Bapak Ibu mungkin pernah kejadian ya beberapa waktu lalu ya. Ini sempat viral juga adanya undangan ya, undangan yang dikirimkan via WhatsApp gitu ya. Karena kan memang sekarang udah populer ya, undangan-undangan kan sifatnya sudah bukan hard copy lagi, tapi via soft copy gitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ini beberapa waktu lalu kejadian eh, tersebar undangan-undangan via WhatsApp gitu ya. Tapi ternyata undangan itu berisi file malware gitu, file-file berbahaya. Nah, bisa dilihatnya di mana? Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di ekstensi dari file itu. Pasti ekstensi. Nah, ini biasanya di file itu dia ada ekstensi atau jenis filenya ya. Kalau yang dilihat di gambar kiri kita, ini ekstensinya adalah .apk gitu ya. Sementara kalau file-file seperti undangan gitu, biasanya file adalah file .pdf gitu ya. Jadi dipastikan bahwa file yang dikirim itu menggunakan ekstensi yang sesuai gitu ya. Jangan sampai misalkan ada orang yang mengirimkan file Excel tapi ekstensinya .apk gitu ya. Itu berarti adalah file aplikasi. Ketika Bapak Ibu klik dan di install, nah nanti khawatirnya itu adalah file-file malware. Apalagi sekarang kan sudah sering banget muncul yang namanya ransomware ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada file ransomware Bapak Ibu install, perangkat Bapak Ibu nanti akan terkunci gitu. Jadi file-file yang ada di dalam komputer misalkan itu akan terkunci, terenkripsi. Cara bukanya gimana? Ya berarti harus punya harus punya kunci dekripsinya. Kuncinya siapa yang megang ya? Kuncinya penyerang yang megang. Namanya juga ransom gitu ya. Berarti di Sandra, file Ibu di Sandra, dan buat dapat file kuncinya Bapak Ibu harus membayar tebusan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu yang disandra itu biasanya orang, diculik itu orang, kalau sekarang file bisa disandra dan diculik gitu ya untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, perhatikan betul eh, ketika Bapak Ibu mau mendownload dan menginstal atau Bapak Ibu ketika menerima file gitu ya dari seseorang, perhatikan betul bahwa pertama orang itu ya orang yang Bapak Ibu kenal. Kemudian yang kedua, pastikan file yang dikirim itu ekstensinya sesuai dari konteksnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau cek apakah file yang dikirimkan ke Bapak Ibu itu berbahaya atau tidak, Bapak Ibu bisa menggunakan virus total ya. Ini bisa diakses di virustotal.com. Nanti mungkin di akhir sesi kalau ada waktu kita coba sama-sama coba gunakan ya cara penggunaannya seperti apa. Oke, ini yang perlu dilakukan adalah jangan langsung klik dan download seperti tadi ya. Jadi ketika ada hal seperti itu, jangan langsung klik dan download karena dikirim. Jika kita merasa curiga dari file tersebut, lihat baik-baik ekstensi filenya, apakah ekstensi file itu sesuai dari file yang dikirim. Seperti tadi gitu ya, misalkan kalau foto, gambar, ya berarti kan JPG, PNG gitu ya.
tentu bukan .apk. Kalau itu APK ya berarti sudah pasti itu adalah file aplikasi. Ketika kita klik, khawatirnya aplikasi itu akan terinstall di perangkat kita dan itu aplikasi yang berbahaya. Nah, ini yang ketiga juga diperlukan bisa mengecek file tersebut menggunakan virus total. Oke, ini sekarang kita akan bahas masalah social engineering ya, atau rekayasa sosial gitu ya. Ini biasanya kaitannya dengan penipuan-penipuan di dunia maya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau punya pengalaman di mendapatkan tindak pidana penipuan, mungkin nanti bisa sharing di chat kita ya, seperti apa, biar mungkin nanti satu sama lain bisa memahami, bisa saling waspada terhadap modus tersebut. Nah, ini beberapa tahun lalu, ini saya ambil dari Google Map ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sih udah nggak ada fiturnya ya. Tapi kalau tahun lalu itu masih ada fitur yang namanya fitur Q&A, tanya jawab ya. Jadi misalkan ada toko di Google Map, toko itu dia membuka fitur tanya jawab. Nah, siapapun bisa menulis baik itu menjawab maupun bertanya di situ gitu ya. Nah, biasanya fitur ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk seolah-olah dia sebagai pemilik dari toko aslinya gitu. Jadi misalkan kayak gini nih, bisa disewa untuk latihan dance gitu. Kemudian ada akun lain yang berpura-pura sebagai pemiliknya gitu ya. Biasanya dia mencantumkan nomor teleponnya. Ini bisa menghubungi admin, nomornya ini gitu ya. Padahal di Google Map itu sudah ada fitur nomor telepon di atas. Jadi bukan di Q&A-nya, tapi sudah ada tombol nomor telepon di atasnya gitu ya. Tapi karena kita mungkin tidak ngeh gitu ya, karena kita sedang bertanya dan menganggap seolah-olah ini jawaban dari pemilik tokonya. Jadi akhirnya ya sudah kita menghubungi nomor telepon yang bukan ada di atas, biasanya ada tombol di atasnya, tapi kita menghubungi nomor telepon yang ada di Q&A. Nah ini hati-hati dulu ya. Tapi kalau sekarang kalau saya lihat di Google Maps sudah tidak ada sih fitur ini. Cuma kalau kita lihat di media sosial, baik itu di Instagram maupun di manapun gitu ya, ketika ada yang jualan gitu ya, biasanya di kolom komentar tuh suka ada tuh, silakan hubungi admin ke sini, silakan hubungi ke sini gitu. Nah itu hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena belum tentu yang di kolom komentar itu valid gitu ya. Jadi ya harus berhati-hati kalau emang mau transaksi ya tentu saya sarankan transaksinya via marketplace ya. Nah biasanya yang orang lakukan dulu gitu ya, mungkin sebelum maraknya marketplace, melakukan transaksi menggunakan COD gitu ya, cash on delivery. Jadi dia ketemu langsung sama penjualnya, dilihat barangnya, kemudian baru dibayarkan di sana gitu ya. Tapi apakah COD sepenuhnya aman? Ternyata tidak juga ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa kejadian di mana ketika COD ternyata eh, si penjual itu tidak benar-benar ingin menjual barangnya gitu. Justru ingin merampok si pembelinya. Pembelinya dirampok, diambil handphone dan sebagainya. Kemudian pembelinya dibunuh gitu ya. Nah ini hati-hati, ternyata justru yang tadinya kita khawatir akan adanya penipuan terhadap barang yang dijual, justru malah nyawa kita yang jadi taruhannya di sini gitu ya. Nah, ini harus hati-hati gitu, Bapak Ibu ya. Karena COD itu tidak selalu berakhir dengan aman gitu ya. Malah tidak amannya untuk diri kita gitu ya. Karena mungkin bisa jadi itu memang rekayasa sudah dilakukan oleh si penipunya, membuat kita bisa ketemu dia dan bisa merampok barang-barang kita gitu. Hati-hati gitu ya. Nah, sama yang ini, modus segitiga ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu pernah perhatikan beberapa waktu lalu, ini sempat viral juga modus segitiga antara penjual dan pembeli. Jadi mungkin saya coba cerita dulu ya. Jadi modus segitiga ini um, modusnya seperti ini. Jadi ada penjual asli, dia menjual mobil gitu ya di marketplace, baik itu di Facebook ataupun mungkin di OLX lah, menjual barangnya, mobil dan lain sebagainya. Kemudian ada orang lain yang melihat iklan itu gitu. Ketika melihat iklan itu, orang lain itu membuat iklan yang sama dengan penjual aslinya, tapi dengan harga yang jauh lebih rendah gitu ya. Kalau penjual asli yang menjual 150 juta misalkan, penjual palsunya menjual dengan 70 juta gitu. Tentu kita yang melihat iklan itu akan tertarik kan ya, oh mobil seperti ini kok dijual 70 juta gitu ya. Apalagi penjualnya menawarkan COD gitu ya. Penjual palsunya menawarkan COD. Ya udah COD aja buat melihat mobilnya kondisinya seperti apa. Kalau nggak cocok ya udah bisa pulang gitu. Nah, akhirnya si penjual palsunya ini mempertemukan antara penjual asli dan penjual palsunya gitu. Penjual asli dengan pembelinya gitu ya. Akhirnya ketemu. Nah, penjual palsunya dia menghubungi si pembeli
untuk tidak bertanya masalah harga kepada penjual aslinya gitu ya. Jadi masalah harga tolong kontaknya ke saya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia adalah kakak saya yang saya titipkan barangnya gitu. Kamu bisa melihat barangnya. Kalau cocok, kamu bisa nego harga dengan saya, jangan dengan dia gitu ya. Ya, akhirnya si pembelinya lihat barangnya, oke, barangnya cocok, gitu ya, barangnya bagus, kondisinya masih baik. Akhirnya dia menghubungi ke penjual palsunya via telepon gitu ya. Saya mau nego segini, ya, tadinya 70 jadi 65 juta gitu. Ya udah, oke, akhirnya uangnya kemana? Uangnya ditransfer ke penjual palsunya gitu ya. Ketika sudah transfer, pembelinya mau bawa barang mobilnya, ya tentu penjual aslinya, oh mana, kamu belum transfer ke saya gitu ya. Nah, ini modus segitiga ini kemarin beberapa waktu lalu yang sempat terjadi ya, khususnya untuk penjualan barang-barang yang harganya besar seperti mobil maupun motor. Ini harap hati-hati, ternyata COD pun tidak berujung tidak bisa memastikan bahwa transaksi kita aman gitu ya. Bahkan mungkin bisa berujung pada nyawa kita yang terancam. Oke, selanjutnya ini sering juga kemarin beberapa waktu lalu kejadian di mana teman kita tiba-tiba menghubungi kita menggunakan nomor lamanya. Nggak biasa-biasanya kan, biasanya dia kan sudah punya nomor baru gitu ya. Biasanya kita menghubungi dengan nomor baru, tiba-tiba dia menghubungi kita dengan nomor lamanya, dan biasanya konteksnya adalah minjam uang gitu ya. Tolong saya butuh uang, pinjam segini gitu ya, nanti saya ganti segala macam gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati, ternyata ini adalah, kalau di negara kita di Indonesia ini ada skema namanya daur ulang nomor telepon. Jadi nomor telepon yang sudah tidak digunakan, sudah melewati masa tenggang lebih dari 60 hari, itu nomor teleponnya akan dijual kepada orang lain gitu ya. Kenapa demikian? Ini untuk menghemat sumber daya nomor telepon yang ada di kita gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Khawatirnya adalah ada dari Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak menggunakan nomor teleponnya, sudah mau mengganti gitu ya nomor teleponnya, tapi nomor telepon yang lamanya masih terkoneksi dengan beberapa aplikasi. Salah satunya WhatsApp gitu ya. Jadi si orang ini mungkin bisa aja masih masuk di dalam grup ya, grup lamanya gitu ya. Nah, tiba-tiba menghubungi dengan nomor telepon lamanya. Ini hati-hati Bapak Ibu, karena memang nomor telepon itu ketika sudah tidak digunakan selama melewati masa tenggang 60 hari, ini akan dijual kepada pihak lain. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi ini biasanya orang menganggapnya, oh nomor saya kehack gitu. Bukan kehack sebenarnya, tapi memang nomornya dijual karena memang sudah tidak digunakan kembali oleh si pemiliknya. Jadi bukan kehack ya Bapak Ibu ya, karena beberapa orang sempat ke saya gitu ya, kan nomor saya kehack nih sama orang. Itu bukan kehack, tapi memang nomornya karena sudah tidak dipakai jadi dijual gitu ya untuk menghemat sumber daya nomor telepon yang ada di kita. Nah ini Bapak Ibu, jadi tipsnya ada dua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin nomor teleponnya hilang, ini harus dicek secara berkala. Kira-kira masa aktif dan masa tenggangnya ini selesai kapan. Kalau emang nomor teleponnya masih mau digunakan, silakan diisi pulsa ya, dan juga datanya. Tapi kalau Bapak Ibu memang niatnya sudah tidak mau menggunakan nomor telepon itu, mau ganti nomor telepon yang baru, pastikan nomor telepon yang lama sudah tidak terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Apalagi aplikasi-aplikasi penting seperti perbankan maupun media sosial. Karena nanti khawatirnya ketika nomor teleponnya dijual pada orang lain, nomor itu masih nyangkut ke aplikasi yang masih terkoneksi gitu. Khawatirnya seperti tadi, dia masih masuk ke dalam grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa berpura-pura menjadi orang yang pemilik sebelumnya. Nah, jadi memang kalau memang Bapak Ibu sudah tidak mau menggunakan nomor itu, pastikan nomornya sudah tidak terkoneksi ke aplikasi-aplikasi penting lainnya. Ini dua situs yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengecek ya. Misalkan Bapak Ibu ingin transaksi, untuk mengecek nomor telepon, misalkan ini bisa di dua situs ini. Karena ini yang bawah, cek rekening.id, ini miliknya Komdigi. Jadi itu rekening-rekening yang sudah di ban gitu ya. Artinya rekening-rekeningnya sudah teridentifikasi sebagai penipu, ini ada di sana. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin transaksi dan nomor rekening itu ada di database itu, berarti Bapak Ibu sudah hampir dipastikan bahwa Bapak Ibu sedang berkomunikasi dengan penipu. Ini bisa dijadikan rujukan untuk Bapak Ibu mengecek nomor rekening yang dari penjualnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini yang perlu dilakukan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, jangan terburu-buru Bapak Ibu. Penipu itu biasanya memanfaatkan emosi dari kita ya, dari sisi korbannya ya. Ya bisa emosi gembira berarti kan kita mungkin dikirimkan berita, selamat Anda dapat hadiah gitu ya. Atau emosi-emosi
sedih gitu, misalkan Pak ini misalkan anaknya sakit atau mungkin ada kecelakaan dan sebagainya, ada di rumah sakit ya. Kemudian butuh transferan supaya bisa dibayar gitu ya. Nah, ini memanfaatkan emosi sedih atau emosi panik dari si korbannya gitu ya. Biasanya penipu itu memanfaatkan itu emosi yang ada di kita. Kemudian cek kredibilitas penjual tadi bisa menggunakan yang dua situs tadi yang saya berikan tadi. Yang ketiga, kita sekarang sudah banyak marketplace ya yang ada di Indonesia ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi, baik itu mau Tokopedia, Shopee dan sebagainya gitu ya. Itu menurut saya itu cara yang paling aman gitu ya, menggunakan marketplace. Dibandingkan ya tadi COD ya, COD pun ternyata masih bisa eh, bahaya juga ya. Artinya kita masih bisa ketipu, kita juga masih bisa membahayakan nyawa kita ya ketika kita melakukan COD. Jadi memang yang paling saya sarankan adalah menggunakan marketplace untuk transaksi. Oke, sekarang kita bicara masalah password ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu mengakses aplikasi gitu ya, eh, ketika mendaftar biasanya Bapak Ibu kan diminta untuk menggunakan password itu hasil dari kombinasi karakter ya. Dan juga untuk jumlah karakternya biasanya minimal ada 8. Kenapa seperti itu? Nah ini saya tampilkan ini ya. Jadi kompleksitas keamanan password itu dibuat menggunakan dua kategori ya. Dihasilkan dari dua kategori. Pertama dari panjang passwordnya, kemudian dari kombinasi karakter. Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan hanya 4 karakter saja, dengan angka ya, angka dan hanya 4 karakter saja, ini bisa terbreak, bisa dipecahkan oleh penjahat dalam waktu yang instan gitu ya. Tidak ada satu detik sudah bisa terbreak gitu. Atau misalkan Bapak Ibu hanya menggunakan nomor A saja, menggunakan 8 karakter gitu. Ini bisa dipecahkan penjahat siber selama 2 menit saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memenuhi ketentuan yang ada di dalam aplikasi itu, menggunakan 8 karakter, kemudian juga menggunakan eh, karakter kombinasi, baik itu angka, uppercase, lowercase, simbol, yang itu bisa dipecahkan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 17 tahun. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan misalkan paling bawah tuh 25 karakter dengan kombinasi, ya itu sudah warnanya sudah masuk ke hijau, berarti itu sudah yang paling aman gitu ya Bapak Ibu. Jadi semakin panjang password yang Bapak Ibu gunakan, semakin kompleks kombinasi yang Bapak Ibu gunakan karakternya, maka akan membuat password Bapak Ibu menjadi semakin aman. Nah, kalau Bapak Ibu mau cek apakah password Bapak Ibu sudah aman atau belum, ini bisa dijadikan salah satu rujukan ya, passwordmaster.com gitu ya. Ketikkan saja passwordnya di situ, nanti akan muncul tuh di bagian bawah time to crack your password ya. Jadi si penjahat sibernya bisa memecahkan password Bapak Ibu dalam waktu berapa lama. Ini bisa di sini ya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa searching aja di Google password eh, checker gitu ya. Nanti akan muncul beberapa rekomendasi link yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengecek password Bapak Ibu. Untuk yang ini situs Have I Been Found. Situs ini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk cek apakah email maupun password Bapak Ibu ini sudah bocor. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan saja emailnya ke sini, kemudian dicek apakah Bapak Ibu emailnya sudah bocor atau belum. Apalagi Bapak Ibu menggunakan email itu untuk misalkan kayak kemarin ya ada kasus Tokopedia yang bocor ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu bisa cek juga di situ apakah email Bapak Ibu sudah bocor atau belum. Termasuk passwordnya juga nih. Ini passwordnya sudah bocor atau belum gitu ya. Kalau memang passwordnya sudah bocor, Bapak Ibu mungkin bisa mengganti. Jangan menggunakan password itu lagi, bisa menggunakan password yang lainnya. Nanti di akhir kalau memang ada waktu kita coba simulasikan. Nah, lalu kalau tadi kan saya sudah memperlihatkan ini ya, yang eh, nilai kompleksitas dari suatu password ya. Kalau kita lihat gitu ya, misalkan kayak ini 18, jumlah karakter 18 dengan jumlah keseluruhan kompleksitasnya menggunakan kombinasi karakter, ini kan dipecahkan dalam waktu yang cukup lama gitu ya, masuk area hijau gitu ya. Tapi kalau passwordnya itu sudah bocor, ternyata walaupun Bapak Ibu menggunakan 18 karakter dengan kombinasi yang komplit gitu ya, baik itu nomor, uppercase, lowercase, simbol, itu tetap bisa dipecahkan dalam waktu instan. Walaupun Bapak Ibu sudah menggunakan 18 nih panjangnya. Tapi kalau password Bapak Ibu dicek tadi yang di IBIN Pound tadi bocor, ternyata itu tetap bisa dipecahkan dalam waktu instan. Kenapa? Karena
metode penyerangan itu biasanya dia tidak melakukan benar-benar brute force ya. Brute force itu artinya menggunakan uji coba, misalkan password itu dari satu karakter, kemudian dari dua karakter, tiga karakter, misalkan dari satu, kemudian satu dua, kemudian satu dua tiga empat dicoba semua sama penyerang. Enggak, tapi penyerang biasanya menggunakan word list namanya. Word list itu adalah password-password yang sudah bocor. Jadi penyerang menggunakan itu untuk melakukan uji coba masuk ke dalam sistem. Password mana nih yang bisa masuk gitu ya. Nah, ternyata kalau walaupun Bapak Ibu menggunakan passwordnya dengan panjang yang sangat banyak gitu ya, dan sudah menggunakan kombinasi karakter yang cukup kompleks, tetap saja itu bisa dipecahkan dalam waktu instan. Makanya kalau password Bapak Ibu sudah bocor, itu harap tidak menggunakan password yang sama pada sistem yang lain gitu ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu menggunakan wifi publik, mohon perhatikan baik-baik ya. Jadi kadang kita kan kalau ke kafe gitu ya, sudah suka menanyakan gitu ya, password wifi-nya apa gitu ya. Bahkan mungkin belum beli minuman tapi sudah menanyakan password wifi-nya apa gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Mohon pastikan bahwa nama wifi-nya itu sesuai dengan wifi yang dimiliki sama si pemilik kafenya. Karena bisa jadi misalkan pemilik kafenya punya wifi namanya kafe satu gitu ya. Terus ada pihak lain yang membuat wifi yang sama, namanya kafe satu juga gitu. Bedanya adalah kafe satu yang dimiliki sama penyerang biasanya itu tidak dilengkapi sama namanya password. Jadi dia open, bisa dipakai gitu ya. Nah, hati-hati, karena jangan sampai masuk ke wifi yang salah gitu ya. Takutnya adalah si wifi yang salah itu memang sengaja dibuat oleh si uh, penyerang itu, si pelaku kejahatan itu untuk mendapatkan data-data yang kita miliki gitu ya. Makanya Bapak Ibu ketika menggunakan akses WiFi publik di luar gitu ya, mau itu WiFi-nya valid atau tidak, dilarang menggunakan WiFi itu untuk kepentingan transaksi perbankan. Jadi kalau memang mau melakukan transfer dan lain sebagainya, mohon untuk diganti dulu koneksinya ke koneksi pribadi dulu, pakai tethering dan lain sebagainya. Baru Bapak Ibu ketika sudah selesai transaksi perbankannya, mau menggunakan internet untuk kepentingan mencari berita lah, mencari informasi, nah itu baru connect lagi ke WiFi yang tadi, WiFi pemilik kafenya. Nah, itu untuk menghindari takutnya Bapak Ibu salah masuk ke dalam WiFi yang sebenarnya. Khawatirnya seperti itu. Jadi mohon untuk tidak menggunakan WiFi publik mau apapun itu, mau itu WiFi Bapak Ibu ketika lagi di hotel, Bapak Ibu lagi di kafe dan sebagainya, jangan menggunakan WiFi itu untuk kepentingan transaksi perbankan. Tuh. Oke. Kemudian juga Bapak Ibu ketika menggunakan medsos pun juga jangan sampai terlalu oversharing ya. Jadi sampai memberikan informasi-informasi kaitannya dengan data pribadi Bapak Ibu gitu ya. Apalagi ini Bapak Ibu misalkan ada punya anak gitu ya, yang mungkin anaknya sudah 17 tahun, punya KTP, punya SIM, karena dia mungkin saking gembiranya, akhirnya dipoto lah KTP dan SIM-nya ke media sosial gitu ya. Ya itu kan berarti sama saja memancing orang lain untuk melakukan tindak kejahatan kepada anak Bapak Ibu karena dia tahu data dirinya, alamatnya tahu segala macam. Nah, ini harus hati-hati jangan sampai mengupload, memberikan informasi kaitannya dengan data diri Bapak Ibu ke dalam media sosial karena kita nggak tahu yang namanya orang lain melihat kita, khawatirnya kita sudah jadi incaran gitu ya, incaran kejahatan, ditambah dengan Bapak Ibu mengirimkan data pribadi, tentu akan semakin mempermudah pelaku kejahatan itu untuk melakukan tindak kejahatan kepada kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melakukan sharing di media sosial. Oke, ini kalau tadi kan sudah kita bahas password ya. Jadi kalau saya coba mengandaikan ya, ini bukan bermaksud jorok atau gimana. Mohon maaf, gambarnya harus seperti ini gitu ya. Jadi saya mengandaikan password itu seperti celana dalam Bapak Ibu. Tentu kita kan celana dalam kita ganti setiap hari gitu ya, secara reguler gitu ya. Karena kalau celana dalam kita ganti, tentu kan bau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sama seperti password juga Bapak Ibu. Password juga harus diganti secara reguler. Bapak Ibu bisa silakan menetapkan pergantian passwordnya itu seperti apa. Mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, mau setahun sekali gitu ya. Yang jelas password itu tetap harus diganti. Nggak boleh password Bapak Ibu buat dari awal, passwordnya itu terus. Nah, karena khawatir ya tadi, passwordnya ternyata sudah breach, sudah bocor gitu ya. Makanya perlu dilakukan pergantian secara berkala. Kemudian yang selanjutnya, celana dalam kan juga tidak kita lakukan sharing kepada orang lain ya, dan juga kita tidak menunjukkan celana dalam kita seperti apa gitu ya. Sama seperti password juga gitu ya. Jangan menunjukkan password kepada siapapun gitu ya. Jangan dibagikan kepada pihak lain selain kita gitu ya. Karena kita nggak tahu namanya orang lain, bisa bisa jadi orang lain itu mungkin yang awalnya kita percaya tiba-tiba ya
malah menjadi menjerumuskan kita gitu terhadap kondisi-kondisi yang tidak yang masuk ke dalam kejahatan siber gitu. Nah, jadi ya, mohon perhatian baik-baik bahwa password itu hanya digunakan untuk Bapak Ibu dan mohon untuk diganti secara berkala. Oke, ini strategi keamanan siber ini menurut Perpres 47 tahun 2023 ya, di mana dia bertanggung jawab dalam melakukan penelitian untuk memunculkan teknologi-teknologi keamanan siber yang lebih baik lagi setiap tahunnya. Kemudian dari sisi komunitas juga turut serta menjaga ruang siber yang sehat dan aman. Khususnya mungkin bisa berkontribusi dalam kegiatan bug bounty misalkan. Jadi dia melakukan pengecekan kerentanan dari aplikasi, kemudian kerentanan itu dilaporkan kepada pemilik aset. Ini salah satu kontribusi yang bisa dilakukan oleh komunitas gitu ya. Kemudian dari pelaku usaha pun juga memberi kontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap pelayanan yang diberikan gitu ya. Dia bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang aman untuk para customer-nya. Oke, itu kalau dari materi saya. Mas Daniel, apakah ada waktu untuk sedikit simulasi? Baik, eh butuh waktu sih kira-kira berapa lama nih Pak Ibnu untuk simulasinya? Enggak lama sih Pak, sebentar aja sih palingnya. Oke, silakan Palingnya Pak. sih. Ah, Sambil kita ya. menunggu sebelum Oke, ini sesi tanya jawabnya nanti. oke, sudah terlihat ya Bapak ya? Mas Daniel terlihat ya? Ya, ini email ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba mau simulasikan gitu ya. Jadi phishing yang bisa dilakukan oleh penjahat-penjahat siber yang melalui email gitu ya. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan email, tapi tidak menulis deskripsi bagi emailnya ya. Jadi ceritanya pokoknya saya mengirim email, kemudian saya mengirimkan link gitu ya. Kan ada link nih, klik di sini gitu ya. Kan suka ada tuh kayak tadi saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu akses di website dan sebagainya bisa ada klik di sini gitu ya. Tapi ini kita nggak tahu nih, klik di sini mengarahkan kemana gitu ya. Nah, coba kita coba ya, kita klik ya. Nah, ternyata dia mengarahkan ke sini, misalkan virus total gitu ya. Oke, tapi kan kalau seperti ini kan kita mungkin aware ya. Oh, ini klik di sini nih, arahnya kemana sih gitu ya. Takutnya nanti malah ke link-link yang berbahaya gitu. Kita aware gitu ya. Tapi gimana kalau kondisinya seperti ini? Saya ngirim link. Linknya adalah seperti ini, link google.com. Kira-kira Bapak Ibu ini link yang aman atau bukan? Menurut Bapak Ibu. Ini kan jelas-jelas nih, google.com gitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini link yang valid atau belum tentu gitu. Mungkin bisa ditulis di kolom chat gitu ya, biar saya tahu mungkin insight dari Bapak Ibu ya. Apakah ini kira-kira link yang berbahaya atau tidak gitu. Karena kan sudah jelas-jelas di sini linknya adalah google.com gitu ya, bukan link yang aneh-aneh gitu ya. Kita coba ya. Saya klik ya. Harusnya kan ke google.com ya. Pas diklik ternyata, loh kok malah diarahkan ke virus total ya, bukan ke google.com ya. Padahal tadi di sini sudah jelas linknya adalah google.com gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat link aslinya, Bapak Ibu bisa klik di sini kalau pakai Google ya. Klik tiga ini, kemudian show original. Nah, ternyata si link aslinya ini kristotal.com dimasking, disembunyikan ke dalam teks google.com. Nih Bapak Ibu. Jadi konteksnya sama seperti tadi tuh yang klik di sini gitu ya. Dia membuat sebuah teks, di dalamnya ada linknya. Cuma supaya si penjahat ini bisa semakin mudah melancarkan aksinya gitu ya. Dia menggunakan teksnya bukan teks klik di sini, tapi teks yang bentuknya link. Seolah-olah ini adalah link yang akan diarahkan ke sini gitu. Padahal ternyata link aslinya adalah virustotal.com nih. Nah, makanya itu penting kita untuk melihat konteks dan juga si pengirimnya ini dari mana. Kalau pengirimnya ini dari pihak yang mungkin tidak kita kenal gitu ya, tentu kita harus mulai aware nih, waspada nih. Nah,
setelah melihat pengirimnya ternyata tidak dikenal, kita lihat konteks dari isinya gitu ya. Kalau konteks isinya adalah sesuatu yang mungkin tidak relevan dengan diri kita, ya tentu kita sudah tidak perlu melanjutkan lagi gitu ya. Karena kayak tadi, misalkan konteks isinya adalah kita diminta untuk pergantian password gitu ya. Padahal kita tidak melakukan request pergantian password, tapi kok ada link di mana kita diminta untuk pergantian password. Nah, Bapak Ibu harus mulai waspada di situ. Nah, caranya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat tadi show original. Kira-kira linknya itu mengarahkan kemana sih gitu ya. Karena apa yang terlihat di email itu belum tentu link yang sebenarnya. Bisa jadi seperti ini. Link sebenarnya ini disembunyikan ke dalam teks ya, dalam teks yang bentuknya link gitu ya. Nih, URL. Ini adalah teks. Tapi ketika ini diklik, dia yang akan mengarahkan ke sini, ke virustotal.com. Nah, hati-hati. Makanya perhatikan baik-baik konteksnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pakai prompt ini sebenarnya tinggal di hover aja sih tadi. Seperti yang sudah sampaikan tadi tuh. Jadi, Bapak Ibu tinggal arahkan ke sini, hover gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal arahkan ke sini aja. Nah, bagian bawah tuh muncul tuh Bapak Ibu. Kelihatan ya di bagian bawah, kiri bawah ya, https://virustotal.com. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ tuh. Atau bisa pakai cara yang tadi. Bisa diklik yang di sini, titik 3, kemudian show original. Ini kan muncul nih link aslinya dari yang ada di dalam email tersebut. Oke, nah ini virus total tadi Bapak Ibu. Jadi ini bisa di Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan scan dari file yang mungkin Bapak Ibu khawatirkan itu adalah file yang berbahaya. Misalkan Bapak Ibu dapat file dari WhatsApp, dikirimkan ke WhatsApp atau ke email gitu ya. Bapak Ibu bisa mengakses virustotal.com, kemudian choose file di sini, kemudian tinggal masukkan file yang mau Bapak Ibu cek gitu ya. Apapun itu filenya misalkan, di-upload, nanti dia akan memberikan hasil ya. Jadi virus total ini adalah website yang berisi kumpulan-kumpulan antivirus. Jadi setelah di-upload, nah ini muncul nih di sini. Kalau dia hijau, itu file yang masih aman ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang merah di sini, nah ini perlu Bapak Ibu hati-hati. Biasanya ada keterangan tuh, merahnya kenapa? Bisa jadi itu adalah aplikasi phishing atau mungkin aplikasi ransomware dan sebagainya itu hati-hati. Tapi kalau masih hijau seperti ini aman Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau coba cek file yang mungkin Bapak Ibu terima dari pihak tertentu gitu ya, mau cek kira-kira ini file aman atau tidak, bisa dicek di dalam sini, virustotal.com. Oke, kemudian tadi saya sudah sampaikan juga ya, untuk mengecek apakah email Bapak Ibu ataupun pas Bapak Ibu ini sudah breach, sudah bocor atau belum ya. Ini menggunakan website haveibeenfound.com. Jadi di sini email Bapak Ibu bisa dimasukkan ibnu.tri. Nah, tinggal dicek nih Bapak Ibu. Oke, ternyata datanya nol data breach ya, artinya masih aman nih. Kalau masih hijau seperti ini berarti emailnya belum breach. Tapi kalau merah, misalnya pakai email saya yang lama, kita cek. Nah, ini muncul nih, 4 data breach nih. Berarti email kita sudah pernah bocor, sudah pernah breach. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, maksudnya breach itu bukan berarti kesalahan ada di Bapak Ibu juga ya. Karena memang seperti yang kejadian beberapa waktu lalu, seperti ini di Tokopedia, kan dulu sempat kejadian bocor gitu ya. Nah, berarti tandanya Bapak Ibu emailnya ada di dalam database-nya di Tokopedia yang sudah bocor itu. Tapi ya belum tentu juga apakah password dan lain sebagainya ini muncul di dalam database. Bisa aja emang database-nya ada, tapi data Bapak Ibu masih terhash gitu ya. Jadi tidak muncul secara plain. Jadi masih cenderung aman. Tapi ini harus hati-hati nih Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu pastikan bahwa email yang Bapak Ibu gunakan tidak digunakan untuk email perbankan. Mohon untuk diganti emailnya kalau sudah bocor seperti ini. Atau solusi yang paling gampang adalah mengganti password yang digunakan di email tersebut. Tapi kalau mau lebih aman lagi, emailnya diganti email yang digunakan untuk perbankan itu. Jadi tidak menggunakan email yang bocor ini. Nah, kalau mau melihat password bisa di bawah bagian password, diklik. Nah, masukkan password Bapak Ibu. Misalkan apa? Misalkan saya ketik admin 123, dicek gitu ya. Nah, ini sudah bocor nih Bapak Ibu.
sudah ada 3,6 juta kali kasus kebocoran dengan menggunakan password ini gitu ya Bapak Ibu. Berarti tandanya passwordnya sangat-sangat tidak aman. Berarti Bapak Ibu jangan menggunakan password ini lagi, baik itu Mhm. di email atau di akun yang sekarang maupun untuk akun yang seterusnya gitu ya. Kalau ada akun yang menggunakan passwordnya, berarti akunnya harus melakukan pergantian password dengan password yang baru. Jadi tidak menggunakan password yang sama. Ini salah satu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk cek email dan juga password Bapak Ibu apakah masih aman atau sudah virus. Oke, itu mungkin dari saya Mas Daniel. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. baik Pak Ibnu, terima kasih. Banyak sekali ya yang dijelaskan oleh Pak Ibnu ini dan sangat-sangat berdekatan dengan aktivitas kita sehari-hari, baik itu media sosial, untuk aplikasi-aplikasi pengaduan yang ada di eh, pemerintahan, khususnya di Kota Bandung ini. Dan kita semakin semakin ini ya, semakin harus waspada ya Pak Ibnu ya. Dan jangan poinnya itu jangan terlalu terburu-buru seperti itu Pak Ibnu. Baik, kita langsung saja untuk ke diskusi sesi tanya jawab. Di sini sudah ada dari pukul 10 kurang tadi sudah ada yang mengirimkan pertanyaannya. Sebelum pertanyaan yang secara langsung dari ruang Zoom, ini ada dari kolom komentar, ini dari Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi. Izin mau bertanya, kebetulan saya kena korban tiba-tiba nomor handphone saya berlangganan sendiri untuk konten eksklusif yang memotong pulsa 2.200 per hari, dan konten ini ada SMS-nya dan 20 macam setiap hari, dan tidak bisa untuk berhenti seperti itu Pak Ibnu. Seperti apa Pak Ibnu untuk solusinya? Itu konten eksklusif maksudnya dari media sosial ya Pak ya? Ya, Oke, sebenarnya gini, eh mungkin bisa dicek dulu ya. Jadi biasanya kan kalau di media sosial itu kita bisa lihat apakah kita eh, media sosial kita terkoneksi dengan perangkat-perangkat apa saja gitu ya. Contohnya kayak WhatsApp gitu. WhatsApp itu kan kalau kita bisa cek di settingnya, itu WhatsApp bisa terlihat apakah kita sudah menggunakan WhatsApp itu dengan berapa perangkat dan ada lokasinya. Nah, itu bisa diputuskan koneksinya dulu di situ. Jadi kalau ada perangkat yang tidak kita kenal, kita bisa putus di situ. Kita putuskan dulu. Itu solusi yang pertama dulu ya. Kalau kita pakai WhatsApp. Tapi kalau di Instagram dan lain sebagainya mungkin nanti bisa dicek lagi. Saya juga kurang familiar ya. Apakah kita bisa cek eh, media sosial kita terkoneksi dengan perangkat mana saja. Tapi harusnya sih ada ya. Nah, itu solusi pertama dulu. ya. Diputuskan dulu koneksinya. Kemudian yang kedua, bisa langsung ganti password dulu aja di media sosialnya. Jadi kalau takutnya saya nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu karena kan faktornya mungkin banyak, bisa jadi memang sudah glitch karena mungkin menggunakan perangkat yang mungkin digunakan publik gitu ya, PC-nya akhirnya PC-nya digunakan sama orang lain karena tidak di lockout dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan penggantian password dulu supaya nanti tidak bisa berdampak lebih lanjut lagi di sana. Nah, kalau masalahnya tadi berlangganan masih sudah dicoba di unsubscribe tapi tetap nggak Mantap. bisa-bisa gitu ya. Nah, biasanya kalau di media sosial ada fitur report gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi bisa di-report keluhan kita kendalanya apa kepada pihak penyedia dari si media sosial itu. Nantinya bisa dicarikan solusinya sama nanti penyedia media sosialnya. Seperti itu sih yang mungkin bisa dilakukan langkah-langkah awalnya. Oke, baik Pak. Jadi ini juga masih masih kelanjutan tadi ya. Ternyata ini bukan langganan dari Google, dan saat dicek malah minta OTP nih Pak. Terus padahal eh, beliau ini tidak minta OTP. Jadi OTP-nya memang syukurnya tidak di-share ya, tidak di-share. Dan Betul. ada juga dari Inspektorat nih ya, Inspektorat Bayu. Saya juga pernah mengalamin biasanya gara-gara klik iklan di HP, dan cara unread-nya itu adalah telepon ke call center ataupun customer service. Nah, seperti itu Pak. Ada yang memberikan pengalaman ya, pengalaman yang Hmm. terkait dengan kasus yang sama. Baik Bapak Ibu yang mungkin mau secara langsung bertanya atau menyampaikan pendapatnya, kami persilahkan. Kalau dia mau saya share pengalaman juga boleh. Ya, Barangkali ada share pengalaman pengalaman. yang mungkin saya Hmm. juga belum mengetahui pengalaman itu mungkin. Ya, Izin silakan saya raise hand. sudah Silakan. resign. Siap, siap Pak.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya perhatikan tadi paparan itu ini lebih kepada security awareness terhadap konteksnya eh, menghindari penipuan-penipuan mungkin ya seperti itu. Sementara saya di sini tidak bertanya, hanya sedikit memberikan insight aja terkait dengan keamanan informasi ini. Dan saya dari pemerintah Kota Bandung tentunya hal yang tanpa kita sadari, kadang-kadang justru kita menjadi pelaku dari penyebaran informasi, termasuk juga penyebaran informasi hoax ya yang sifatnya tidak jelas. Nah, mungkin kadang kita tidak sadar bahwa secara langsung kita pun menjadi pelaku terhadap bocornya sebuah informasi juga. Oleh karena itu, mungkin hal utama yang paling kita lakukan ini pertama cek and recheck dari sebuah informasi, baik informasi itu bisa berupa berita, data ataupun lain sebagainya. Itu terkait dengan yang hoax. Yang kedua, mungkin karena kami di pemerintahan, kadang-kadang kita juga tidak sadar bahwa kita menjadi penyebar dari sebuah informasi kedinasan. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, mungkin bagi kalau Mas Ibnu yang sudah notabene mungkin lulusan dari BSSN ya, dari Sekolah Sandi Negara, pasti hal-hal seperti ini sangat diperhatikan gitu. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan terkait dengan informasi-informasi kedinasan dan itu harus dijaga keamanannya. Pertama, mungkin kita harus bisa mengkategorikan dari informasi kedinasan itu apakah informasi ini sifatnya tertutup, terbatas, atau terbuka. Nah, secara umum rata-rata ini mau di instansi pemerintah ataupun di perusahaan swasta, hal seperti itu tidak pernah dilakukan. Apalagi dengan kemajuan teknologi komunikasi misalnya melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Setiap ada informasi disebar, setiap ada informasi disebar. Padahal itu dampaknya justru sangat besar terutama Hmm. kalau informasi-informasi tersebut bersifat tertutup atau terbatas. Jadi mungkin pada kesempatan ini mungkin saya hanya sedikit memberikan insight kepada seluruh peserta eh, Zoom di Ngulik ini. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengkategorikan sebuah informasi, bentuknya apapun, mau berita, mau data, mau surat, mau apapun, mengkategorikan dari jenis informasi tersebut apakah terbuka, terbatas, atau tertutup. Sehingga tindak lanjutan pun kita bisa melakukan secara bijak. Itu mungkin sekedar diskusi dari saya karena mungkin terkait dengan pengamanan informasi-informasi kedinasan tadi tidak ada dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apep yang sudah memberikan insight ya terkait dengan bagaimana khususnya untuk informasi-informasi kedinasan agar kita bisa melakukan pengelompokan dulu terlebih dahulu apakah ini informasi kategori terbuka, tertutup atau terbatas. Nah, seperti itu. Berarti ini ini berarti ada pengalaman ini ya Pak Apep ya terkait dengan eh, pembagian atau nge-share tentang informasi-informasi khususnya di bagian kedinasan ini. Ada tanggapan Saya dari yakin Mas Pak Ibnu Ibnu? juga sepakat gitu kan. Baik, baik Pak Apep. Oke, Siap. Mas Ip. Baik, Siap. silakan Ya, Pak Ibnu menanggapi. ya, ya, siap. Ya, Mas Doni, terima kasih. Pak Asep, terima kasih tadi insight-nya bagus sekali ya, Pak Asep ya. Jadi memang salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya, Bapak Ibu ya, dalam eh, kita dalam melaksanakan kedinasan di kantor masing-masing, kita harus bisa mengklasifikasikan ya dari informasi yang ada di kantor gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya ada dokumen yang sifatnya klasifikasinya rahasia, tentu harus diperlakukan berbeda dengan dokumen yang klasifikasinya biasa gitu ya.
Karena tentu masalah pengamanan tentu harus dilakukan lebih baik dibandingkan klasifikasi yang biasa. Kalau Bapak Ibu mengolah informasi yang rahasia, tentu jangan sampai ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asep ya, secara tidak sadar kita kadang karena antusias ya kadang ya. Jadi misalkan ada informasi yang didapatkan Bapak Ibu oleh pimpinan atasan gitu ya, sudah disebutkan bahwa ini terbatas untuk di grup ini saja gitu. Kadang suka seperti itu. Kadang karena kita antusias gitu ya, karena melihat informasi yang ada di dalamnya, kayaknya teman saya perlu tahu juga nih. Akhirnya tanpa tidak sadar, informasinya kita share gitu. Karena kan fitur share itu fitur yang kayaknya gampang sekali gitu ya di WhatsApp ya, ada tombolnya gitu, tinggal tombol kita share gitu ya. Akhirnya yang tadinya informasi-informasi yang sifatnya terbatas, mungkin untuk unit kerja tertentu atau mungkin untuk bagian tertentu, akhirnya tersebar ke unit kerja lain, akhirnya menimbulkan permasalahan. Ini kadang suka terjadi juga sih. Sebenarnya nggak hanya di kantor-kantor Bapak Ibu saja, kadang di tempat saya pun juga kadang seperti itu ya, karena ada informasi yang sifatnya terbatas ya, kadang karena pegawainya mungkin tidak aware terhadap klasifikasi informasi itu akhirnya ya sudah informasi jadi tersebar kemana-mana. Nah itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan sih tadi benar Pak Asep, terima kasih atas insight-nya Pak Asep ya. Sama satu lagi tadi Pak Asep membahas masalah yang hoax ya. Nah kita kan biasanya masing-masing kita punya grup keluarga gitu ya. Kadang kan di grup keluarga itu eh, keluarga-keluarga kita yang mungkin sudah sepuh gitu ya. Kadang suka asal share gitu ya, share dari luar ke grup kita gitu ya. Padahal ketika kita lihat, ketika kita coba ulik gitu ya ke Google dan lain sebagainya, ternyata informasinya informasi yang tidak valid gitu ya. Nah, cuma kadang karena kita memang umurnya masih mungkin jauh gitu ya, muda dibandingkan dari keluarga kita yang sepuh itu yang meng-share itu, kadang kita ada rasa tidak enak gitu untuk buat klarifikasi ya, bahwa informasi yang disebarkan itu informasi yang tidak valid gitu ya. Cuma memang karena kita tahu itu menjadi kewajiban kita untuk tetap mencoba melakukan klarifikasi kepada eh, keluarga kita gitu yang sudah meng-share itu. Jadi tapi tentu dengan menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Jadi tetap harus coba kita klarifikasi walaupun itu mungkin keluarga kita yang umurnya sudah sepuh sudah jauh. Itu tambahannya. Terima kasih Mas Daniel. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, buat Bapak Ibu yang ada masih setia di ruang Zoom ini, di program ngulik ini, kita ada kuis berhadiah bagi 10 pemenang nanti akan mendapatkan free 3 bulan berlangganan e-paper dari Tribun Jabar. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya itu dari Kecamatan Lengkong, Pak Ibnu. Apakah ada cara untuk mengetahui siapa yang meretas akun kita? Tadi kan yang disampaikan adalah yang disimulasikan kita mengetahui apakah akun kita diretas atau tidak. Ini ada nggak sih Pak cara atau aplikasi yang mengetahui siapa nih? Ini lebih spesifik lagi sepertinya Pak. Silakan Pak Ibnu. Sebenarnya kalau mengetahui siapa atau dirinya kita lihat dulu ya. Ya. Jadi pertama akun apa dulu nih yang diretas? Apakah seperti akun yang email kita yang sudah saya sampaikan tadi yang bocor ke itu atau mungkin akun-akun media sosial kita gitu ya. Kalau akun media sosial kita ya balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi konteksnya kita lihat history dulu, history dari penggunaan akunnya. Jadi kan kita bisa lihat apakah akun-akun kita ini digunakan oleh perangkat mana saja. Kalau misalkan ada perangkat-perangkat tentu saja yang tidak seharusnya yang tidak kita gunakan gitu ya. Nah, itu berarti ada kemungkinan ada indikasi bahwa perangkat itu yang digunakan untuk meretas akun kita. Nah, apakah kita bisa melacak siapa yang sudah meretas? Ya, biasanya muncul tuh alamat IP-nya di sana. Kita bisa coba lihat alamat IP yang ada di dalam keterangan itu, history itu, kita bisa cek IP location di Google. Nanti tinggal di input IP-nya di sana, nanti akan muncul oh, kira-kira orang mana ya yang telah meretas akun kita gitu ya. Tapi kita nggak bisa lihat orangnya siapa gitu ya. Kita karena kita berada di dunia digital ya kita melihat identitasnya berdasarkan identitas itu IP, MAC address dan sebagainya. Orangnya siapa ya perlu penelusuran lebih lanjut. Tentu yang punya wewenang terhadap penelusuran itu adalah pihak kepolisian gitu ya. Mungkin kita cuma bisa melihat ya itu saja, mungkin ya dari IP-nya di mana, lokasinya di mana, tapi kita tidak bisa mengetahui siapa sih pelakunya gitu.
Jadi hanya paling sebatas seperti itu. Kalau tindakan penelusurannya, kita harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Begitu, Mas Daniel. Baik, ya, itu tadi ya untuk Bapak atau Ibu yang dari Kecamatan Lengkong terkait dengan apakah bisa melihat siapa yang meretas akun kita, dan yang bisa dilihat itu adalah IP-nya ya Pak ya, IP-nya. Dan karena kita di dunia digital ini, maka IP location ini yang memungkinkan untuk bisa kita lihat. Nah, apakah masih ada Bapak Ibu yang mau secara langsung bertanya? Kalau belum, saya mau saya menyampaikan pertanyaan dari Kecamatan Bojong Loakaler. Izin bertanya, jika ingin melakukan backup data secara cloud maupun bagaimana kita mengetahui bahwa data yang kita backup tersebut aman, Pak? Proses backup data, Pak. Cloud ini dari Kecamatan Bojong Loakaler. Ya, oke. Gini. Jadi sebelum kita bicara apakah itu aman atau tidak, berarti kan tindakan harus melakukan pencegahan dulu ya, supaya apa yang kita lakukan itu aman. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan kontrol terhadap akun kita. Gimana cara melakukan kontrolnya? Berarti kita harus menggunakan yang namanya autentikasi, supaya bisa masuk ke dalam akun yang kita gunakan. Nah, tentu untuk melakukan autentikasi itu sebaiknya disarankan itu menggunakan multi faktor autentikasi atau dual autentikasi. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam cloud kita, kita menggunakan autentikasi yang berganda. Tidak hanya menggunakan password untuk masuk ke akun itu, tapi kita juga bisa menggunakan sistemnya OTP. Seperti tadi, OTP itu bisa dikirimkan menggunakan nomor telepon, ataupun OTP itu bisa dikirimkan ke email, ataupun kita menggunakan Google Authenticator. Di sana biasanya Google Authenticator kan akan menghasilkan OTP. OTP itu nanti bisa diinputkan pada akun kita. Itu dulu, pencegahannya dulu, sebelum kita berbicara masalah apakah backup yang kita lakukan itu aman atau tidak. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa eh, cloud yang kita gunakan layanannya itu menggunakan prinsip-prinsip keamanan teknis. Contoh misalkan cloud itu dalam persyaratannya sudah menggunakan yang namanya enkripsi dalam penyimpanan database-nya. Itu harus kita pastikan dulu, apakah cloud yang kita gunakan layanan itu sudah menggunakan prinsip-prinsip keamanan teknis. Kemudian juga kaitannya dengan backup ya. Jadi backup itu perlu dilakukan backup secara berkala ya. Jadi backup itu nggak hanya dilakukan backup cuma satu kali saja selesai gitu ya. Tapi setiap waktunya, periodenya itu tetap perlu dilakukan backup. Jadi per periodik ya. Jadi nggak cuma Ya. sekali backup, ya sudah selesai gitu. Saya udah backup gitu ya. Karena ketika nanti terjadi insiden siber di saat kita tidak backup, kita kan jauh tuh kembalinya ke backup yang lama itu cukup jauh. Jadi harus dilakukan backup secara berkala. Kemudian juga biasanya eh, tempat backup itu juga perlu dipastikan lokasinya gitu ya. Jangan sampai kebijakan data yang dilakukan oleh penyedia layanan itu menyimpan backup kita di tempat yang mungkin eh, tempatnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Atau misalkan di backup ternyata ditempatkan di server yang mana gitu yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Nah, itu harus dilihat juga ketentuan yang ada di layanan di cloud itu. Itu terima kasih Oke, Mas. Dan baik. Sebelum ke pertanyaan terakhir ya, kalau masih ada pertanyaan terakhir, kami ingatkan lagi untuk masalah kuis tadi ya. Kuis tadi 10 pemenang nanti akan mendapatkan free 3 bulan berlangganan e-paper Tribun Jabar. Nah, Pak, kita sekarang ini kan banyak berinteraksi menggunakan handphone nih, Pak, menggunakan ponsel ya. Nah, bagaimana Pak untuk memeriksa link, Pak? Kalau tadi kan simulasinya menggunakan PC ya, menggunakan laptop untuk mengarahkan link tanpa diklik. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak untuk keseharian kita yang menggunakan handphone ini, Pak? siap, baik, terima Ya, kasih. ya, Gini, jadi seperti yang sudah saya lihat tadi ya. Jadi tadi saya sudah memperlihatkan yang namanya virustotal.com ya, Mas Daniel ya, ya. siap. Bahkan tadi saya simulasikan itu yang dimasukkan adalah file ya. Nah, tapi itu juga bisa kita gunakan untuk memasukkan link yang kita anggap mencurigakan. Nanti virustotal.com itu akan melihat apakah link tersebut akan mengarahkan kita kepada website-website yang dianggap sebagai website phishing. Itu Ya, jadi salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua sebenarnya gini, dari semua tadi
kan tadi saya sudah menyebutkan pilar itu ada 3 ya, people, teknologi, dan juga proses. Dan ketiga itu yang paling penting adalah people gitu. Kitanya bisa aware, bisa waspada, bisa mengetahui gitu ya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Ya kita lihat dulu konteksnya. Pengirimnya siapa? Apakah pengirimnya itu sesuatu seorang yang kita kenal atau tidak? Atau dia ujuk-ujuk tiba-tiba mengirimkan pesan kepada kita? Yang kedua, perhatikan konteksnya gitu ya. Apakah konteksnya ini adalah konteks yang relevan terhadap kita atau tidak? Kalau tidak relevan, tentu kita harus mulai curiga di sana. Mulai melihat apakah, oh kayaknya saya nggak pernah meminta pergantian password, tapi tiba-tiba ada link pergantian password. Nah, itu kita mulai curiga. Ya. Sebenarnya ditanamkan dari situ dulu sih, dari people-nya dulu. Baru kita bisa memanfaatkan adanya teknologi yang seperti tadi virus total, kita bisa melihat link-link atau mungkin file-file berbahaya di sana. Jadi yang paling penting sebenarnya aware-nya kita dulu. Jadi walaupun nanti kita tidak bisa memastikan apakah link itu bahaya atau tidak, tapi setidaknya kita tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Karena dari kewaspadaan kita yang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, maka kita batasi ini sudah masuk di kolom chat. Ada 2 pertanyaan dan tadi ada yang raise hand di halaman Zoom. Apakah dengan yang raise hand tadi masih mau bertanya dengan Izin Inspektorat bertanya, Bayu tadi tadi? saya yang Silakan raising, Pak. Pak. Silakan Pak. Ya, mohon izin bertanya. Nama saya Bayu dari Inspektorat Daerah Kota Bandung. Eh, Sekitar tahun 2023 ya, dulu saya pernah melakukan audit log server, Pak. Audit log server, jadi saya menemukan di log server itu ada upaya login, Pak, dari IP address milik salah satu ISP ternama lah. Dan satu lagi, IP address-nya ini milik salah satu kampus negeri ternama juga, gitu ya. Tapi loginnya gagal karena server kita itu uh, login polisinya diganti dari password base menjadi key base. Tapi mereka sudah ada upaya login, berarti sudah ketahuan ya portnya gitu ya. Bukan port 22 ya, udah diganti. Nah, uh, dalam bisnis data center, sebetulnya kan kalau server kita itu ada yang ngehit dari IP yang tadi kenal, ini kan bahaya ya, berarti udah ketahuan nih portnya. Nah, ini kalau di server pemerintah ini gimana ya Pak? Kalau kita udah tahu server kita ada yang ngehit dari IP yang nggak dikenal, mitigasinya gimana gitu? Apakah kita harus ganti port? Apakah kita harus koordinasi dengan ISP-nya? Ini siapa gitu ya? Konsumennya atau ke kampusnya itu siapa? Apakah mahasiswa iseng? Soalnya saya pernah surat itu ke kampusnya, tapi sampai sekarang nggak dibalas. Kalau ke ISP juga saya juga bingung ya. Nah, karena kapasitas saya kan sebagai pelaksana gitu kan. Saya juga nggak punya wewenang kan melakukan untuk melakukan interogasi juga gitu kan. Nah, jadi mitigasinya gimana nih kalau misalkan sudah ketahuan apakah ganti port aja atau kita harus komunikasi juga dengan pemilik IP address-nya gitu Pak kalau ada yang melakukan upaya login ke server kita. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Silakan Pak Ibnu untuk meresponnya Pak. Nah, terima kasih Pak Bayu dari Inspektorat Kota Bandung ya tadi ya. Ya. Siap. Betul Pak. Jadi, oke, siap. Nah, kalau untuk solusi sebenarnya yang paling mudah tentu bikin rules ya di firewall ya. Jadi batasi IP yang tadi dianggap sebagai coba mengakses login ya dari pihak yang tidak kenal. Ini ya salah satunya bisa dilakukan rules yang di firewall itu. Dan kalau bisa sebenarnya ini mungkin kalau untuk aplikasi-aplikasi tertentu mungkin bisa digunakan VPN internal Pak. Jadi untuk aplikasi yang dianggap sebagai aplikasi yang sifatnya strategis, nanti bisa menggunakan VPN. Jadi dari pihak luar, walaupun nanti tahu portnya kan tentu dia harus punya akses ke dalam VPN-nya ya. Jadi ketika dia tidak tahu punya akses ke dalam VPN-nya, tentu dia tidak bisa melakukan koneksi ke dalam sistem kita. Itu salah satu yang bisa digunakan menggunakan VPN kalau memang aplikasi itu mungkin sifatnya lumayan strategis dan penting gitu ya untuk VPN. Kemudian juga
dari ID sama IPS-nya tentu juga harus bisa memantau ya Bapak Ibu ya, Pak Bayu ya. Jadi biar kelihatan nanti ketika adanya ini sudah pakai SIEM kan ya, Pak Bayu ya? Mohon izin pakai apa Pak? Sudah pakai SIEM kan di servernya? Pakai Sian. Sian itu apa ya? Yang Kalau buat monitoring Pak Bayu. Jadi kalau ada akses yang masuk yang dia sifatnya anomali, nanti SIEM-nya akan memunculkan notifikasi Pak Bayu. mohon Jadi izin Pak, nanti kalau yang untuk memonitor server bukan dari kita pengguna, tapi dari Diskominfo. Tapi alhamdulillah sih Pak, dari Diskominfo sekarang itu dari sejak kapan ya saya lupa. Itu udah pakai VPN Pak. Jadi aman-aman, udah aman oh, sekarang mah gitu. Udah udah pakai aman. Tapi kalau VPN. Jadi SIEM, kalau saya nggak tahu kalau pakai siapa nggak, mungkin sama Diskominfo bisa dijawab. oke. Jadi kan kalau penyerang itu biasanya dia melakukan scanning ya Pak ya. Jadi scanning misalkan dia kalau IP-nya si aplikasi kan biasanya bisa di apa namanya diketahui melalui Google Dolphin ya Pak ya. Jadi aplikasi misalkan dia mau melihat aplikasi apa saja yang ada di Pemkot Bandung, nanti muncul aplikasi daftarnya termasuk IP-nya gitu ya. Nah, ketika si penyerang itu melihat IP-nya itu, oh kira-kira nih si aplikasi mana aja yang kira-kira di dalamnya mau saya ambil datanya gitu ya, misalnya data pribadinya. Muncul misalkan, oh aplikasi A gitu, kayaknya aplikasi A bagus nih, kan dapat IP-nya. IP itu nanti kan di scanning, Pak, di sama si pelaku penyerangan. Di scanning menggunakan aplikasi scanning untuk mengetahui port mana saja yang terbuka. Nah, ketika port itu kelihatan, oh port ini terbuka nih, terus kemudian dilakukan penelusuran, oh ternyata port ini berisi port layanan web service gitu misalkan. Ya udah, akhirnya dia mau coba melakukan penyerangan terhadap aplikasi web service itu ya. Makanya kenapa dia bisa mengetahui portnya walaupun Bapak udah ganti, karena dia melakukan scanning. Nah, makanya dari sisi pencegahannya dulu, si IDS sama IPS-nya, untuk melihat ketika nanti si penyerang melakukan scanning, muncul tuh, oh Bapak servernya ada yang melakukan scanning nih. Scanning kan berarti kan dia ngetokin semua portnya. Portnya diketok semua, port mana yang kebuka muncul gitu ya. Nah, port yang kebuka ini nanti penyerang bisa melakukan eskalasi lebih lanjut lagi, port mana yang dia mau masukin gitu. Jadi itu kenapa si penyerang itu tahu portnya karena dia melakukan scanning gitu ya. Makanya tindakan yang paling aman adalah Bapak bisa menerapkan tadi mempunyai aplikasi namanya CM itu untuk melihat apakah ada aktivitas login yang dilakukan sama IP-IP yang tidak seharusnya masuk, termasuk tadi menggunakan IPS buat prevention, buat melihat apakah ketika terjadi aktivitas scanning yang dilakukan penyerang itu bisa kelihatan aktivitasnya ya. Itu coba yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Nah, ini kita pertanyaan berikutnya ya. Tadi kita udah sepakati untuk dua penanya terakhir di kolom chat juga. Ini kami coba bantu bacakan dari Kelurahan Pasir Biru. Izin bertanya, sebelumnya saya pernah pinjol atau judol. Akan tetapi seringkali dapat WA dari pinjol dan judol. Apakah ini bagian dari kebocoran data hingga chat spam ini bisa sampai kepada kita, Pak? Mungkin tadi koreksi Mas Daniel, saya Ya. belum pernah pinjol, bukan pernah pinjol ya. Saya belum pernah. Oh iya, saya belum pernah pinjol. Saya belum pernah pinjol atau judol, akan seringkali dapat WA dari pinjol. Ya, itu Pak. Ya, siap. Oke, Ya. siap. Jadi gini, ketika ada teman dari Bapak yang mungkin coba melakukan peminjaman online gitu ya. Biasanya ini ada sangkut paut sama tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika menggunakan aplikasi baca persyaratan dan ketentuannya seperti apa. Dia minta izin apa aja gitu ya. Nah, Ya. ketika Bapak Ibu pinjol, yang saya tahu si penyedia aplikasi pinjol ini akan mensyaratkan meminta kontak yang Hmm. Bapak Ibu punya. Jadi dia punya akses izin kalau Bapak Ibu mau pinjol, dia bisa meminta kontak yang ada di handphone kita. Dan itu persyaratannya seperti itu kalau mau lanjut. Dan ketika Bapak Ibu lanjut, otomatis kan si penyedia pinjol ini punya nih kontaknya nih. Nah, ketika nanti Bapak Ibu menunggak dan tidak dibayarkan, tidak dibayar-bayar gitu ya pinjamannya, biasanya ancamannya adalah saya akan menyebarkan informasi ini kepada kontak yang Bapak Ibu punya, gitu ya, termasuk teman-temannya gitu ya. Dan tidak jarang ancaman ini dilakukan dengan membuat
foto gitu ya, membuat foto yang mohon maaf agak mengarah ke porno gitu ya, dengan mengedit foto itu dengan kepala Bapak Ibu. Kemudian foto itu di-share kepada kontak-kontak yang Bapak Ibu punya. Makanya kenapa teman-teman dari si pengaju pinjol ini itu tahu informasi itu karena itu tadi Bapak Ibu sudah memberikan izin untuk si penyedia peminjaman online ini untuk mengakses kontak yang kita punya. Nah itu tadi makanya salah satu yang sudah saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi, mohon baik perhatikan baik-baik izin yang diminta sama si aplikasi itu izinnya seperti apa. Jangan sampai izin itu malah bisa membuat Bapak Ibu terancam masalah keamanan dan informasinya. Begitu Pak. Baik, kita lanjutkan Pak ke pertanyaan berikutnya. Jika saat terhubung ke Wi-Fi publik, langkah yang paling efektif untuk mengurangi risiko saat akses mobile banking seperti apa Pak? Kalau harus terpaksa nih menggunakan Wi-Fi publik Pak untuk transaksi keuangan. Kalau terpaksa ya, sebenarnya kalau terpaksa saya sih marah jangan dilanjut ya, walaupun itu terpaksa ya. Jadi Ya, bisa cari menggunakan ATM atau mesin elektronik lainnya gitu ya. Tapi kalau masih kekeh juga saya harus menggunakan WiFi ini gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah pastikan itu WiFi-nya WiFi yang benar. Misalkan ya, Bapak Ibu ada di kafe, pastikan itu WiFi-nya WiFi pemilik kafenya gitu ya. Jangan jangan karena melihat WiFi-nya itu open gitu ya. Wah, WiFi-nya open nih. WiFi si kafe ini. Jadi saya nggak usah nanya lagi deh WiFi-nya apa gitu ya. Kan sudah jelas nih ketika kita scanning WiFi, misalkan WiFi-nya apa kafe satu gitu misalkan. Kafe satunya open gitu. Kan saya tahu nih di sini kan namanya kafe satu. Tapi ini kafe satunya open ya udah saya nggak usah nanya lagi deh. Ternyata itu adalah WiFi yang dibuat oleh pihak lain bukan dari si pemilik kafenya. Jadi tetap perlu dipastikan bahwa Bapak Ibu koneksi ke WiFi kafe yang sebenarnya gitu ya. Dan pastikan itu WiFi-nya terpassword gitu, ya. bukan WiFi yang open gitu ya. Karena kalau WiFi open itu sudah hampir dipastikan tidak ada kafe yang menggunakan WiFi open gitu ya. Karena biasanya WiFi mensyaratkan ya Bapak Ibu harus beli dulu baru bisa menggunakan WiFi itu. Untuk tahu passwordnya Bapak Ibu harus bertanya dulu ke penjaga kafenya. Jadi yang paling utama pasti dipastikan bahwa itu adalah WiFi yang paling tepat yang benar ya. Tapi kalau saran saya mau apapun itu jangan menggunakan transaksi perbankan menggunakan WiFi publik. Itu sih. Oke, baik ini pertanyaan terakhir Pak Ibnu. Izin bertanya dari Sonic ya. Bagaimana kita dapat menerapkan kebudayaan keamanan IT untuk tetap waspada terhadap menggunakan media sosial, terhadap scam, dan beberapa link gratis yang gampang diakses untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti download APK, aplikasi ya mungkin ini ya, yang berbayar, yang prabayar di Google Play, dan kita mencari gratisan di Chrome. Seperti apa Pak? Ya mindset kita harus dirubah ya. Jadi Hmm. nggak ada yang sifatnya aplikasi itu bentuknya adalah kita main enaknya aja gitu ya. Misalnya aplikasi yang harusnya berbayar, kita coba mencari krek-krekannya di luar gitu ya. Kita sudah tahu itu krek-krekan gitu ya. Namanya krek-krekan ya sudah pasti itu aplikasinya yang sudah dijebol supaya untuk membypass ketentuan pembayaran itu gitu ya. Akhirnya kita bisa mencoba menggunakan fitur-fitur misalkan di dalam game yang harusnya tidak aktif terkunci akhirnya kebuka gitu karena menggunakan krek-krekan. Ya kita ya sudah pasti harusnya kita tahu gitu ya. Kita menggunakan aplikasi yang tidak resmi, kita sudah tahu resikonya seperti apa. Tentu ada resiko-resiko yang bisa kita dapatkan nanti ketika kita tidak menggunakan aplikasi yang resmi dan kita sudah tahu bahwa aplikasi yang tidak resmi itu status sudah dimodifikasi oleh orang lain supaya kita bisa menggunakan fitur-fitur yang tadinya tertutup jadi terbuka. Cara meningkatkan menerapkan kebudayaan seperti apa? Ya dari sisi kitanya dulu, aware dulu, waspada dulu gitu ya. Kadang-kadang gini, kitanya waspada gitu ya. Cuma karena kita ada rasa, aduh saya pengen nih memainkan game ini gitu ya. Tapi saya nggak punya uang gitu ya segala macam. Akhirnya kita mengorbankan diri kita gitu ya, mengorbankan keamanan kita karena merasa mungkin data diri kita mungkin nggak penting gitu ya. Ya. Buat apa sih data diri kita gitu ya? Buat orang lain kayaknya nggak penting, kita bukan orang penting juga gitu ya. Jangan salah, karena data diri kita itu kalau kita terkoneksi dengan akun-akun perbankan itu bisa membahayakan akun perbankan kita. Khawatirnya nanti Bapak Ibu main game segala macam yang menganggap data diri kita nggak penting, malah jadi celah keamanan buat akun perbankan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Nah, sebelum kita tutup ya program ngulik ini dan nanti ada mungkin sebagai closing statement dari Pak Ibnu, kami mintakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini
untuk menuliskan di kolom komentar, kolom chat ini, kira-kira nih, apa nih yang topik yang Bapak Ibu inginkan, yang akan kita bahas pada ngulik pekan depan. Boleh langsung dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan coba kumpulkan dan akan diskusikan untuk ngulik di pekan depan. Nah, baik Pak Ibnu, untuk menutup program ngulik kali ini, silakan untuk closing statement dari Pak Ibnu. Silakan Pak. Oke, baik. Taman Informasi itu bukan cuma jadi tanggung jawabnya pemerintah ya, atau mungkin dari tugasnya tim IT, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, pada dasarnya sebenarnya eh, Taman Informasi itu dimulai dari diri kita, dari keluarga kita gitu ya. Kalau kita mungkin nggak usah ngobrolin masalah Taman Informasi di Indonesia, tapi kita mungkin bisa mulai melangkah dari step yang lebih awal gitu ya. Gimana kita bisa memastikan bahwa keluarga kita aman nih, data-data dari keluarga kita aman, dan sampai celah yang kita lakukan dari kita gitu ya, itu bisa mengakibatkan kerugian di keluarga kita gitu. Sama ini, mohon izin kalau dapat informasi mohon untuk diperiksa dulu kevalidan informasi itu sebelum di-share. Jadi ada istilah namanya saring sebelum sharing. Itu Mas Daniel. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada program Ngulik edisi Kamis 16 Oktober 2025. Jangan lupa untuk mengirimkan atau menuliskan di kolom komentar, di kolom chat, apa topik ngulik untuk pekan depan. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kuis. Untuk 10 orang pemenang, kita akan berikan free e-paper Tribun Jabar selama 3 bulan. Baik. Beberapa hal yang bisa kami tangkap ya dari penjelasan dan pemaparan dari Pak Ibnu, yaitu yang pertama itu pilih password yang aman dan panjang dan kalau bisa yang rumit. Nah, seperti itu Pak Ibnu ya. Jangan terburu-buru untuk mengklik link dan selalu untuk secara berkala untuk mengakses atau mengganti password dan jangan melakukan transaksi apapun di WiFi publik atau khususnya itu untuk transaksi keuangan. Baik, terima kasih untuk Pak Ibnu. Sehat selalu dan mungkin bisa kita bertemu pada kesempatan-kesempatan lainnya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Ngulik edisi hari ini. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada Ngulik pekan depan.